Oke, saya akan menjelaskan bagaimana membuat Google Classroom dari kelas. Kebetulan saya saat ini menggunakan akun pribadi, jadi sama halnya dengan akun belajar.id ya. Tapi saat ini saya menggunakan smartphone dan saya tidak mendownload aplikasinya di Play Store. Jadi saya ada cara sedikit, ada trik sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak mau mendownload atau menghemat data, kita ke Chrome. Saya akan klik Chrome, kemudian saya akan klik sembarang di atas Google Classroom, kemudian sambil kita tunggu, ada beberapa yang bisa kita masuk sendiri, tapi ada beberapa juga aplikasi yang tidak langsung masuk. Kebetulan saya punya akun ini, saya akan ke titik garis 3 ini, kemudian saya klik beranda. Nah, kita akan diarahkan ke titik 9 dekat akun ini, saya akan klik, kemudian nanti akan muncul Google Classroom. Nah, saya akan scroll ke bawah. Nah, ini perbedaannya nanti kalau Bapak Ibu misalkan mencari slide di site Google Site di akun pribadi itu tidak ada, tapi nanti Anda bisa masuk lewat Google Drive. Nah, kalau di akun belajar.id dia di aplikasi di titik 9 ini dia langsung ada. Oke, kita ke Classroom. Nah, jadi kita ke Classroom. Kemudian akan diarahkan ke Classroom yang sudah ada. Oke, sekarang ini Classroom yang sudah ada, kita tunggu. Ya, ini beberapa kelas yang saya ikuti, yang di sini saya adalah gurunya, yang tidak ada gambar itu berarti saya berperan sebagai siswanya, itu salah satu contohnya. Oke, kita akan membuat kelas, ada tanda plus di bagian atas di data Google Classroom, kita klik saja, kemudian kita klik buat kelas. Nah, jadi ada beberapa persetujuan, kita sentak saja, kemudian kita klik lanjutkan, kita buat nama kelasnya kita buat, misalkan saya contohkan aja di sini adalah PKWU. Oke, sekarang kita klik buat, kita tunggu untuk loadingnya. Nah, sekarang sudah diarahkan ke kelas kita. Nah, kita bisa mengganti tema dari yang tersedia di dalam di dalam kelas kita. Nah, di sini ada forum, tugas kelas, dan anggota. Di sini kita dapat membuat tugas kelas, kemudian membuat topik pertanyaan dan segala macamnya di bagian atas ya. Jadi kita bisa di tugas kelas, kita bisa buat tugas kuis, pertanyaan, materi, dan gunakan kembali postingan yang sudah ada, dan kita bisa membuat topik. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita ke forum. Nah, anak-anak bisa dibagi untuk siswa kita, bisa bergabung menggunakan kode kelas atau membagikan dengan link. Nah, kalau dengan link nanti kita bisa klik ini di bagian ini. Nah, kita bisa salin link ya, atau ini undangannya ya, jadi kita bisa salin linknya dan kita bagikan link ini ke grup WhatsApp atau teman-teman, atau kita ngirim ke email yang kita tahu. Nah, kalau kode kelas kita gabung dengan kode kelas. Oke, saya keluar. Sekarang yang kita adalah mencari tema. Saya akan pilih tema yang tersedia di Google Classroom-nya. Nah, ini ya, kemudian ini saya akan pilih salah satunya. Saya klik lainnya ya untuk melihat. Saya buat seni karena prakarya itu seni misalnya itu. Oke, saya pilih salah satu. Oke, pilih tema kelas. Nah, untuk Google Classroom itu tema kelasnya bisa disesuaikan 400. Nah, selain dari yang kita pilih ini, kita bisa upload temanya dari galeri milik kita ya. Kita cari dulu dari komputer, kita cari di file. Saya akan cari download ya. Misalkan saya akan cari di sini. Download saya akan pilih, misalkan saya kasih contoh saja, saya pilih klik salah satu upload. Nah, ini ya. Ini kalau mau memangkas ya nanti dipangkas, kan ini kan ukurannya lebih besar. Nah, nanti akan otomatis berubah sendiri. Ini kan ukurannya kan lebih besar, nanti untuk 400 kali 200 dimensinya harus diganti. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk tugas kelas, kita membuat tugas kelas ya, tugas kelas. Jadi kita buat tema, topiknya dulu, misalkan adalah topiknya
Nah, sekarang kita mau buat materi, tinggal klik buat di tugas kelas ya, atau classwork. Kita cari materi, kita bisa cari di Google Drive, kita coba dulu saya cari di Google Drive terbaru, nanti bisa kita atur lah. Oke, nah misalnya saya pilih salah satu ini, saya sisipkan, kemudian ini bisa saya buat judul, ini misalkan saja ya, produksi, teknik produksi misalnya. Kemudian bisa dibuat ini ya, pelajari materi berikut. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa arahkan ke kelas siapa, atau PKWU kelas 12 kah, atau yang ke 11 kah, seperti itu. Jadi kita bisa buat, karena dia kelasnya cuma satu ya, centang itu. Kemudian kita bisa memilih semua siswa yang dapat ataukah enggak. Nah, di sini kita bisa atur jadwalkan, kemudian postingan ini kita jadwalkan misalnya besok pukul 8 misalnya, seperti itu. Ini kita ubah. Nah, ini ya kalendernya. Nah, misalkan besok ya, paling tidak ya besok. Kemudian jamnya 8, saya klik jadwalkan. Nah, nanti akan otomatis terjadwal. Nah, tadi itu kan materinya gimana, nggak masuk ya, belum masuk topik. Jadi kita edit dulu, klik titik 3 di bagian kanan. Oke, saya kembali. Ini sudah dijadwalkan ya, kelihatan di kita, di siswa tidak. Klik titik 3, edit, kemudian kita akan lihat topiknya masih belum ada. Nah, kita pilih saja yang tanda panah ke bawah, kemudian klik kembali jadwalkan. Nah, seperti itu, jadi dia masuk ke ini. Hal yang sama kalau kita membuat tugas, klik buat tanda plus itu, kemudian tinggal kita cari judulnya apa, kemudian yang lainnya gitu bisa buat. Oke, misalnya adalah nah, kita bisa bagikan, menyematkan link atau membuat dari formulir. Saya klik aja di sini, atau kita ambil dari link formulir yang sudah ada kalau dia bentuk soalnya piagam. Nah, poinnya bisa kita buat tuh, tenggatnya bisa kita atur juga. Misalkan tenggat waktunya tanggal 7, waktunya opsional aja deh. Tuh. Oke, sekarang topiknya tetap masih di kerajinan. Nah, rubriknya bisa kita buat. Nah, ini perbedaan antara Google Classroom yang akun pribadi dengan akun Belajar ID. Kalau di akun Belajar ID itu dia ada publikasi apa namanya nah ini bisa kita jadwalkan kapan keluarnya, sama seperti tadi jadwalkan. Nah, opsinya seperti itu. Nah, dia akan masuk ke situ. Oke, semikian bagaimana kelas. Nah, ini kan anggota. Kalau kita menggunakan anggota ya tadi kita bisa menggunakan emailnya. Ini tambah ya. Kemudian ketik nama emailnya siapa, misalkan saya mau. Nanti kalau dia sudah diterima, dia akan tercentang, nih warnanya akan berubah. Kemudian kita dapat mengundang siswa juga dengan kode kelas yang tadi di forum, seperti itu. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan peserta didik kita. Dia semua siswa, oke, posting. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan siswa kita. Nanti dia bisa balas pesan-pesan kita itu. Nah, settingannya untuk settingan kelas, kalau kita mau ubah ini bisa di sini. Ya, mau ganti misalkan ruangnya apa, boleh di bagian kanan atas. Nanti tampilannya ini karena situs desktop dia nggak sama bersama. Oke, ini ada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.